PPT 2017-1321 akan memaparkan materi tentang analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu terdiri dari 4 kata, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength itu artinya kekuatan, weakness itu kelemahan, dan opportunity itu peluang, threat itu artinya ancaman. Nah, apabila Anda menganalisis pemasaran, itu biasanya Anda harus melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu terdiri dari dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu meliputi S dan W, yaitu strength dan weakness, yang artinya kekuatan dan kelemahan. Eksternal yaitu meliputi opportunity dan threat, dimana artinya itu peluang dan ancaman. Misalnya tentang internal internal itu ini produk kita ini produk kita itu apa dan kelemahannya itu bagaimana gitu. Berarti kan kalau kita mentanyakan produk kita sendiri dan mentanya kelemahan ini produk kita itu kan berarti itu evaluasi diri gitu. Jadi intinya itu yang kira-kira saya paham tentang produk internal yang meliputi analisis SWOT itu. Nah, terus yang eksternal yaitu opportunity. Dan kita itu melakukan analisis eksternal itu kan keluar kan ya. Jadi gini, kira-kira peluangnya itu bagaimana sih gitu. Apakah populasinya disukai atau tidak gitu. Apakah persaingannya itu berat apa tidak gitu tentang produk ini. Nah, terus dan yang eksternal juga yaitu threat ancaman. Yang ancaman yang eksternal yaitu threat, dimana jika kita misalnya jika produk ini dipasarkan, apa kalau kita membuat pabrik itu pajaknya lebih tinggi gitu. Terus jika kita membuat pabrik, apakah kawasan di situ tuh aman dari preman gitu. Itu juga termasuk threat, ancaman, dimana di situ juga disebut analisis SWOT. Dari situ kita bisa menentukan posisi perusahaan kita. Nah, terus bagaimana sih kita melakukan analisis SWOT gitu kan ya. Melakukan analisis SWOT itu mirip seperti dengan pertemuan, mendengarkan memberi pendapat, dan terus seperti orang-orang yang rapat atau diskusi dan semacamnya gitu, untuk mengetahui cara besar dan yang salah dalam menjalankan suatu hal gitu. Jadi hampir mirip kayak pertemuan gitu, rapat gitu, memberi pendapat, memberi sanggahan seperti itu. Terus yang menganalisis itu siapa sih gitu kan ya. Yang menganalisis itu siapa gitu. Yang menganalisisnya itu lebih efektifnya gitu tuh, yang menganalisis itu pendiri dan pemimpin perusahaan itu. Dan pemimpin perusahaan itu dan pendiri harus terlibat secara dalam, tetapi pemimpin juga tidak melakukannya sendiri. Itu juga dilakukan sekelompok orang, dan dimana sekelompok orang itu bisa dikendalikan dalam bidangnya masing-masing gitu. Misalnya dari penjualan, pemasaran, terus hingga pengembangan produknya di situ. Jadi pendiri dan pemimpin itu juga membutuhkan sekelompok orang, dan sekelompok orang itu juga emang bidangnya di situ gitu. Emang bidangnya dalam pemasaran, dalam penjualan, terus pengembangan produknya gitu. Dari sekelompok orang itu di situ. Nah, dalam penyusunan analisis SWOT itu ada 4, yaitu mengidentifikasi yang telah ada sebelumnya. Nah, hal strategi ini biasanya berdasarkan kebutuhan usaha, menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada. Terus yang nomor 2 yaitu mencari perubahan lingkungan yang dihadapi oleh usaha dan
mungkin masih terjadi di masa depan gitu. Yang nomor 3, membuat cross tabulation antara strategi yang saat ini dengan perusahaan lingkungan yang lain yang di sekitar kita gitu maksudnya. Terus yang nomor 4, menentukan kategori kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian. Misalnya dari saat ini kita harus menentukan kekuatan produk ini dan kelemahannya gitu. Jika kita sudah menemukan kekuatannya, berarti itu peluang bagi kita untuk melanjutkan usaha itu. Jika kita malah menemukan kelemahan gitu, kita akan menjadi ancaman bagi kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mukaroma akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi di sini SWOT itu sendiri berasal dari 4 kata, yaitu strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Nah, di sini saya akan membahas tentang strength. Nah, strength itu apa? Strength adalah kekuatan. Kekuatan adalah faktor internal yang digunakan untuk menggerakkan usaha ke depan. Untuk apa? Agar suatu usaha yang kita jalani itu dapat berkembang dengan baik seperti itu. Nah, kekuatan itu berkaitan dengan apa saja. Jadi kekuatan tersebut berkaitan dengan sumber daya, keuangan, terus kepemimpinan pasar, hubungan pembeli atau pemasok, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian contoh dari kekuatan dalam perusahaan yaitu seperti 1, memiliki aset yang cukup untuk menjalani operasionalnya. Maksudnya dari sini yaitu suatu perusahaan itu harus memiliki alat atau mesin yang cukup untuk memenuhi target produksi barang yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Dan yang kedua yaitu memiliki pelanggan tetap. Dengan memiliki pelanggan tetap, suatu perusahaan pasti akan memproduksi barangnya itu secara terus-menerus, seperti itu. Tidak akan bingung untuk menjualnya, akan dijual ke siapa, seperti itu. Yang ketiga yaitu memiliki jaringan hingga ke luar negeri. Maksudnya ini dengan memiliki jaringan komunikasi yang luas, maka barang yang diciptakan oleh perusahaan tersebut pasti akan terkenal oleh banyak orang, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kelemahan analisis SWOT. Yang pertama adalah tidak adanya struktur organisasi. Yang kedua adalah tidak adanya modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga adalah sumber manusia yang tidak berkualitas. Yang keempat adalah tidak ada pengembangan dari sumber daya manusia yang ada. Yang kelima adalah karyawan tidak percaya terhadap perusahaannya. Yang keenam adalah perusahaan tidak memberikan apresiasi terhadap karyawannya. Yang terakhir adalah ketidakpercayaan atasan kepada bawahannya. Padahal itu semua merupakan unsur penting dalam perusahaan, tetapi itu semua menjadi kelemahan bagi analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan memaparkan materi dari pemateri ketiga. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang peluang atau opportunity. Jadi, tahapan dari analisis ini itu merupakan suatu hal yang bisa menentukan strategi perusahaan yang dilihat dari eksternal perusahaan itu sendiri dan bisa menjadi peluang dari perusahaan itu sendiri. Nah, terus tahapan-tahapan dari peluang ini itu ada 4, yaitu yang pertama, terdapat para pebisnis yang memang berniat untuk menjadi partner bisnis untuk memperluas jaringan usaha. Jadi ketika seorang pebisnis atau pengusaha itu menjalankan sebuah usaha dan itu dilakukan
atau dikelola sendiri beserta keluarga besarnya. Nah, maka itu akan bisa menjadi peluang untuk memperluas jaringan bisnisnya beserta menyertakan partner bisnisnya itu. Nah, maka itu berarti pengusaha atau pebisnis itu sudah memasukkan ide baru ke dalam perluasan bisnisnya itu. Terus yang kedua, terdapat beberapa penawaran untuk kerjasama dari pebisnis di luar negeri. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya di negeri kita itu sudah banyak produk-produk luar negeri itu yang masuk ke negeri kita. Nah, ketika kita mempunyai kesempatan atau tawaran dari pebisnis dari luar negeri itu, maka itu salah satu kesempatan baik untuk kita untuk melakukan tindakan sebaliknya, yaitu dengan menyetujui kerjasama itu dan memasarkan produk kita di pasaran luar negeri. Nah, itu pasti bisa juga membantu negeri kita untuk produk dari negeri kita itu mempunyai nama, bisa dikenal oleh masyarakat di luar negeri sana. Nah, selanjutnya itu dukungan dari pemerintah atas peningkatan usahanya atau pertumbuhan usahanya. Jadi yang patut untuk bisa mendapatkan dukungan pemerintah atas pertumbuhan usahanya itu perusahaan-perusahaannya sudah besar, yang sudah mempunyai nama atau yang sekiranya itu mempunyai pengaruh besar di negeri kita sendiri. Nah, misalnya itu seperti perusahaan industri tekstil. Jadi, perusahaan industri tekstil itu kan sudah banyak ya yang masuk dari luar negeri itu ke negeri kita, ke bangsa kita. Nah, jadi upaya pemerintah untuk mengatasi itu, pemerintah itu melakukan suatu hal, yaitu dengan cara turun tangan dengan mengalirkan dana kepada perusahaan tekstil, industri tekstil yang sudah besar tersebut, dengan tujuannya itu apa, yaitu untuk memperbaiki mesin-mesin dari perusahaan industri tekstil tersebut dan untuk memperbaiki kualitasnya agar tidak tersaingi oleh produk-produk dari luar negeri. Nah, yang terakhir itu terdapat banyak pasar yang masih bisa dimasuki oleh jadi yang terakhir itu terdapat banyak pasar yang masih bisa dimasuki oleh perusahaan. Misalnya ya, ketika seorang menjalankan bisnis itu hanya memasuki pasar bahan bakunya saja. Nah, pasti suatu saat itu dia itu pasti juga berinisiatif ingin untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya itu lebih meningkat lagi. Seperti apa usahanya itu ya? Seperti yang tadi awalnya yang hanya memasuki pasar bahan bakunya saja. Nah, yang selanjutnya itu bisa membuka garment. Nah, itu apabila nanti sudah berkembang, maka terbuka peluang pasar baru bagi perusahaan secara lebih luas dan bahkan bisa menyentuh ke tangan konsumen yang paling akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasbi Mubarak akan menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu tentang ancaman. Yang mana perlu kita ketahui dalam analisis SWOT merupakan suatu faktor kunci yang menentukan kontinuitas suatu perusahaan. Dan hasil dari analisis SWOT ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mempertahankan peluang, serta menghindari potensi dari ancaman. Analisis ancaman dalam SWOT ini mencakup suatu hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan, yang mana dapat menghambat perkembangan ataupun kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Anda sebagai pengusaha harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis yang Anda kelola dapat bertahan atau tidak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ancaman eksternal yang mungkin dapat membahayakan kelancaran aktivitas organisasi perusahaan, yang diantaranya itu meliputi yang pertama, kenaikan harga bahan baku, yang mana
Seperti yang kita ketahui bahwa kenaikan harga bahan baku ini dapat menjadi suatu ancaman dalam bisnis yang kita kelola. Karena mengapa? Jika kenaikan bahan baku ini tidak bisa menyesuaikan dengan harga yang kita tanamkan terhadap produk kita, otomatis kenaikan harga di sini akan menjadi suatu permasalahan dari adanya kerugian yang begitu besar. Yang kedua ialah kelangkaan pemasok material dan peralatan. Seperti yang kita ketahui bahwa kelangkaan material dan pemasok peralatan yang ada pada perusahaan yang kita butuhkan otomatis akan berdampak terhadap perkembangan dan hasil dari produk yang kita hasilkan. Semisal contohnya, jika setiap hari kita itu bisa menghasilkan 100 produk, dari adanya kelangkaan ini otomatis produk kita akan menurun, mengalami semisal seperti bisa 50 produk per hari. Sehingga kelangkaan produk ini menjadi suatu ancaman dan menjadi suatu kendala terhadap proses bisnis yang kita jalani. Yang nomor 3 ialah bencana alam. Adanya suatu bencana alam ini tidak dapat kita pungkiri. Karena mengapa? Karena bencana alam ini banyak sekali, seperti kebakaran perusahaan, seperti gempa, longsor, dan lain-lain. Adanya bencana alam yang terdapat pada perusahaan kita menjadikan suatu problem yang sangat penting. Agar mengapa? Otomatis dari adanya suatu bencana alam seperti semisal kebakaran, otomatis kita akan merintis ulang usaha-usaha kita yang telah kita lama kerjakan, dan itu berdampak terhadap bisnis yang kita terapkan seperti itu. Yang nomor 3 ialah tingginya tingkat inflasi atau dalam kurung kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ialah kekuatan pesaing. Seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini banyak suatu pesaing perusahaan yang mungkin tingkatannya itu lebih besar dari perusahaan kita. Dia mempunyai kekuatan yang lebih besar dari apa yang produk kita jalankan. Sehingga di sini menjadi suatu poin penting bagi seorang pengusaha untuk terus mengembangkan produknya atau terus meningkatkan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan seperti itu. Dia harus menerapkan suatu kreativitas yang tinggi untuk yang mana bisa bersaing dengan perusahaan lain di era sekarang ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Analisis tersebut merupakan tahapan kedua dalam analisis fundamental secara top-down approach. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling baik ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil analisis industri, investor akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana saja yang akan dimasukkan dalam portofolio. Pengertian industri tersebut, pengelompokan suatu industri dalam kenyataannya tidaklah sederhana yang dibayangkan, karena banyak perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis yang berbeda. Untuk mensiasati permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode pengklasifikan industri. Salah satu metode pengklasifikasian industri ke dalam berbagai divisi atau disebut sistem standar industrial classification yang disingkat menjadi SIC.
Salah satu contoh dari industri yang banyak kita jumpai di Indonesia yaitu keuangan, bank, lembaga pembiayaan. Yang kedua yaitu industri barang konsumsi seperti farmasi, makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu infrastruktur informasi seperti telekomunikasi. Yang empat yaitu perdagangan dana dan jasa seperti pariwisata dan hiburan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Apa itu analisis industri? Di sini saya akan menjelaskan merupakan tahap penting yang perlu dilakukan oleh investor karena analisis itu bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri. Nah, di sini dalam dunia industri ataupun dalam menganalisis industri itu merupakan yang fundamental. Nah, di sini biasanya yang dilakukan sebelum analisis industri itu adalah dilakukan setelah melakukan analisis ekonomi yang mana yang mau ditempati untuk berindustri tersebut. Nah, di sini menurut Reilly tahun 1997 di sini ada 5 poin. Yang pertama itu studi mengenai kinerja industri. Yang kedua, tingkat return masing-masing berbeda tahunnya. Yang ketiga, tingkat return masing-masing perusahaan beragam. Yang keempat itu tingkat returnnya itu beragam. Yang kelima itu tingkat risiko industri relatif stabil sepanjang waktu. Nah, dan selanjutnya itu estimasi return industri. Nih, di sini sebelum kita menginjak dari return industri, untuk menilai dari situasi industri ada 2 langkah, yaitu yang biasanya ataupun 2 teknik dah kalau misalnya gitu. Kayak itu. Yang pertama itu mengidentifikasi earning per share atau disebut dengan EPS. Nah, di sini apa yaitu yang maksudnya yang diharapkan dari industri. Yang kedua mengidentifikasi price earning ratio atau PE. Nah, di sini yang diharapkan atau disebut sebagai expected earning multiple industry. Nah, di sini kita dalam mengidentifikasi earning per share itu kita perlu mengidentifikasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 teknik dalam mengidentifikasinya. Yang pertama itu penjualan dari daur Pertama itu penjualan dan daur hidup industri gitu. Nah, di sini ada dari penjualan dan daur hidup industri itu ada tahap perkembangan dari penjualan industri tersebut. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu tahap permulaan, yang kedua tahap pertumbuhan, ketiga kedewasaan, yang keempat stabil, dan kelima penurunan. Nah, setelah itu dilakukan, itu yang kedua itu penjualan dan analisis input dan outputnya. Di sini adalah cara alternatif untuk mengetahui gambaran proyek penjualan suatu industri di masa yang akan datang. Yang ketiga itu penjualan dan hubungan industri dan ekonomi. Teknik ini biasanya itu digunakan membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Nah, yaitu yang selanjutnya itu estimasi earning multiple industry, yaitu ada 2 dalam
analisis ini ada dua analisis lah, yaitu menggunakan makro dan mikro. Yang pertama itu yang makro, yaitu mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan misalkan gimana ya, yang makro itu mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan dalam misalkan ke K ke G untuk industri tertentu dalam proses keseluruhan. Tuh. Yang mikro yaitu dilakukan dengan cara mengestimasi dengan 3 variabel, yaitu dividend, yield, dan ratio. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang ataupun dari penjelasan yang kurang kurang berkenan, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.